Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cak Reng TV. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan langkah-langkah atau hal-hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman kendaraannya terjebak oleh banjir atau terendam oleh banjir. Namun yang perlu saya tekankan di video kali ini bukan cara untuk menyelamatkan kendaraan itu agar terbebas dari banjir, tapi lebih ke langkah-langkah yang bisa untuk menekan atau meminimalisir kerugian yang teman-teman dapatkan atau kerugian yang teman-teman alami ketika kendaraan terjebak oleh banjir. Ada beberapa hal yang bisa meminimalisir biaya perbaikan dari kendaraan sendiri. Itu berlaku untuk motor ataupun mobil. Kali ini saya akan demokan atau contohkan untuk mobil. Apa saja poin-poinnya, apa saja langkah-langkahnya. Simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah melepas minaki atau melepas kabel negatif aki. Kenapa kabel negatif aki itu perlu dilepas? Jadi ketika kendaraan itu terendam oleh banjir dan airnya itu masih di bawah atau masih di sekitar velg sini, dia belum naik ke atas, sesegera mungkin teman-teman itu untuk melepas kabel min aki atau kabel negatif aki. Karena mobil-mobil saat ini itu hampir seluruh komponennya merupakan komponen elektronik atau mengandung sistem elektrikal gitu. Jadi ketika kabel negatif aki atau min aki ini dilepas atau dicopot, otomatis tegangan yang mengalir ke sistem kelistrikan di seluruh kendaraan, di seluruh mobil ataupun motor itu akan terputus. Jadi itu bisa menghindari yang namanya konsleting atau hubungan pendek arus listrik. Nah, di situ bisa menghemat antara lain komponen-komponen kelistrikannya. Contohnya bisa komputernya atau relay-relaynya, kabelnya sendiri, sambungan antar konektor itu bisa sobat hemat atau bisa sobat selamatkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Oke, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yang bisa sahabat atau teman-teman lakukan yaitu menutup saluran pembuangan atau knalpot atau exhaust dari mobil ataupun motor. Itu caranya bisa dengan plastik. Contohnya di sini saya contohkan dengan plastik. Jadi seperti ini. Nah, lalu jangan lupa diikat. Nah, yang perlu sobat lakukan di sini adalah membungkus ujung lubang knalpot itu dengan plastik dan jangan lupa mengikatnya. Bisa dengan kabel tis, insulok ataupun karet. Nah, seperti ini contohnya. Nah, oke. Jangan lupa memberikan plastiknya itu yang rapat. Jadi air tidak bisa masuk melalui celah lubang knalpot ini. Ini bisa menghemat pengeluaran teman-teman ketika mobil teman-teman juga terendam banjir. Nah, ini bisa menghemat lumayan karena ketika komponen mesin itu terendam air, itu pasti akan banyak memakan biaya. Seperti itu. Itu yang kedua. Oke, lalu yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan atau bisa lakukan ketika kendaraan teman-teman terendam oleh air atau banjir, terjebak dan tidak bisa diselamatkan, difungsikan,
yaitu kalau yang tadi langkah keduanya adalah menutup exhaust atau knalpot, langkah yang ketiga adalah saluran masuk atau intake, atau bisa juga disebut throttle body. Nah, di sini bisa teman-teman sumbat. Ini bisa menggunakan plastik seperti yang saya contohkan tadi atau media karet lainnya. Yang penting air itu seminimal mungkin masuk ke dalam engine, ke dalam mesin. Karena ketika air akan masuk ke dalam engine atau sudah masuk ke dalam engine, maka biaya maintenance yang harus dilakukan itu akan sangat besar sekali gitu, karena dia nggak bisa dikuras olinya saja, jadi harus di flushing juga. Itu bisa juga dari sini teman-teman sumbat menggunakan plastik seperti ini, tapi jangan lupa dilepas ketika kendaraan teman-teman sudah aman kondisinya atau kondisi sekitar banjirnya sudah surut, itu harus dilepas. Atau teman-teman juga bisa menyumbat dari ujung pipa hisap ini, karena pipa hisap ini akan tersambung ke dalam air cleaner atau housing air cleaner atau rumah air cleaner gitu. Itu juga bisa. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pastikan teman-teman memeriksa pintu. Jadi usahakan pintu dan jendela dari mobil teman-teman ketika terdampak banjir atau terendam oleh banjir itu harus dalam keadaan tertutup rapat. Dan juga pastikan komponen-komponen seperti karet, itu karet pintu seperti ini, nah itu harus dalam kondisi baik atau tidak cacat, tidak sobek, karena pelindung air agar tidak masuk terlalu banyak ke dalam kendaraan, ke dalam kabin kendaraan, yaitu komponen karet bodi kendaraan ini. Seperti itu. Jika langkah-langkah semua tadi sudah teman-teman lakukan, dan ketika kendaraan teman-teman sudah bisa dievakuasi atau banjirnya sudah surut, maka langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah jangan langsung pasang min aki. Jadi min aki yang tadi teman-teman lepas itu jangan langsung dipasang, karena itu akan menyebabkan konsleting. Jadi usahakan setiap komponen kelistrikan yang ada di mobil ini itu kering terlebih dahulu. Seperti relay block ini, itu pastikan untuk kering terlebih dahulu. Begitu juga komputer-komputer yang ada di kendaraan, itu harus dipastikan kering, karena kalau tidak masih mengandung air atau basah oleh air dan ini teman-teman pasang, maka bisa dipastikan akan terjadi short atau konsleting listrik. Jadi teman-teman harus pastikan ketika kondisi banjir sudah surut dan air sudah tidak mengenangi mobil, jangan langsung buru-buru pasang min aki, karena itu adalah hal yang salah. Jadi biarkan saja min akinya dilepas terlebih dahulu, jangan dipasang. Jika teman-teman tidak mengerti tentang kendaraan, bisa langsung bawa ke bengkel terdekat. Lebih baik bengkel resmi atau bengkel yang berpengalaman menurut teman-teman sendiri. Nanti akan dikeringkan total. Baru setelah dikeringkan total dari karpet, jok, itu dibongkar total semua, termasuk komponen kelistrikan seperti ini, itu kita semprot dulu, kita keringkan. Setelah benar-benar yakin kering, baru min aki kita coba pasang gitu. Kalau misalkan ini belum kering dan masih mengandung air dan teman-teman pasang min aki, pasti akan terjadi short atau konslet, dan itu akan berdampak ke pengeluaran teman-teman dalam merecovery atau memperbaiki kendaraan teman-teman yang terkena banjir seperti itu. Namun ketika teman-teman merasa mobil teman-teman itu masih bisa dipindahkan, dalam artian mungkin di rumah teman-teman ketika mobilnya terparkir itu banjir baru sepentil, itu otomatis mobil masih bisa dijalankan. Namun kondisi di jalanan kan kita tidak tahu. Ketika teman-teman yakin kondisi di jalanan itu aman, teman-teman bisa mengambil langkah untuk memindahkan kendaraan teman-teman ke tempat yang lebih tinggi. Namun jika teman-teman merasa di jalanan itu sudah tidak mungkin dilalui oleh mobil teman-teman, bisa dilakukan langkah-langkah seperti tadi. Memang tidak bisa merecovery atau menghilangkan biaya yang akan teman-teman keluarkan secara
100% atau pengeluarannya bisa ditekan sampai 0 rupiah, itu tidak mungkin, tapi bisa meminimalisir karena 80% komponen di mobil itu adalah komponen kelistrikan. Banyak sekali komponen kelistrikannya, mulai dari komputernya, relay blocknya, dan termasuk kabel-kabelnya, dan itu harganya tidak murah gitu. Oke, sekian video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, sharing ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.